Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita udah ngebahas untuk soal nomor 2 untuk pembuatan skema rangkaian decoder untuk yang common noda. Oke. Nah, sekarang tinggal nomor 1 yang mana belum kita kerjakan. Nah, di sini kita diminta untuk membuat rangkaian pencacah mode 425, artinya siap 425 dia balik lagi ke 0. Kemudian pencacah ini dia mencacahnya selama 15 detik dan menampilkan hasil cacahan selama 3 detik, kemudian mereset. Oke. Ini ya yang poin penting di sini, dia mampu menghitung sampai 425, terus mencacahnya 15 detik, kemudian 3 detik kemudian dia stop menampilkan angka, nggak bisa mencacah lagi, lalu reset. Oke, kita tulis dulu ya. Sini kita akan membuat rangkaian pencacah. Oke, kita akan membuat rangkaian pencacah. Rangkaian pencacahnya ini dia dapat mencacah sampai berapa tadi? 425. 425. Oke. 425. Terus ini dibatasi dengan dia hanya bisa mencacah selama 15 detik. Lalu di 3 detik kemudian pencacah ini menampilkan hasil. Lalu mereset. 3 detik menampilkan hasil. Oke. Nah, karena kita akan membuat rangkaian pencacah, maka tentu kita memerlukan IC rangkaian pencacah. Ini kalau di lab LK kita bisa pakai IC 7473, yang mana di situ kita bisa gunakan sebagai rangkaian pencacah. Oke. Yang pertama, di sini kita diminta untuk membuat mode 425. Artinya di setiap 425 dia mereset. Oke. Nah, di sini maknanya kita setidaknya butuh 3 buah paket rangkaian pencacah. Yang pertama untuk ratusan, kemudian puluhan, yang ketiga untuk yang satuan. Oke, kita coba gambar dulu. Dianggap ini paket IC-nya. Oke, di mana di satu paket ini bakal ada 4 buah, apa ya, boleh katakan 4 buah bagian yang menampilkan masing-masingnya Q1, Q2, Q3, Q4. Oke, ini misal ya. Oke. Nah, ini masing-masingnya Q1, kemudian Q2, Q3, dan Q4. Nah, ini kita tadi minimal butuh 3. Oke, sudah. Nah, sekarang di masing-masing, oh ya maaf, bentar, ada yang lupa ini. Kita butuh clock, kemudian butuh clear. Oh, maaf, ini clear ya, ini clear, ini clock. Clock ini dia menandakan pada saat ada masukan clock, maka dia rangkaiannya ini tampilan yang ditampilkan Q1, Q2, Q3, Q4 dia bakal berubah. Ya, bisa naik, bisa turun tergantung bagaimana kita mendesain pencacahnya. Lalu untuk clear, ini jika ada masukan 0, maka dia bakal mereset.
Maka di sini misalkan ada masukan 1 agar 0 kita kasih not. Sehingga nanti pada saat ada masukan 1 masuk ke clear maka dia 0 dan akhirnya mereka bakal mereset. Nah, kita butuh 3 ya. Yang pertama untuk ratusan, yang kedua untuk puluhan, yang ketiga untuk satuan. Oke, karena ini cacah ya, maka untuk yang satuan, clocknya ini manual dari kita. Nah, lalu kita pada rangkaian ini tentu menginginkan di satuan ini kan pasti angkanya muncul 0, kemudian 1, 2, 3, 4 sampai 9. Setelah 9 kalau ada masukan lagi kan 10. Kita mau di sini 1 dan di sini 0. Oke. Maka dari sini kita bisa tahu, oh ternyata paket rangkaian pencacah yang ini dia pada saat mencapai 10 dia harus 0 lagi. Nah, 10 dicapai pada saat apa? Tentu 10 dicapai pada saat susunan dari Q1, Q2, Q3, Q4-nya ini 1, 0, 1, 0. Oke, ini 10 ya. Jadi maknanya di sini Q2 sama Q4 hidup, maka dia harus mereset. Oke, maka di sini tentu saja Q4 dan Q2 ini perlu kita sambungkan ke clear. Dan jangan lupa ini kita end dulu, karena kita menginginkan dia mengclear pada saat dua-duanya ini hidup. Artinya dia nilainya 10. Kita sambungkan ke end, terus kita sambungkan ke clear. Oke. Nah, begitupun untuk yang puluhan. Misalkan sudah nyampe 90 misalkan atau 99. Kita pilih lagi, maka kita ingin dia 0 lagi. Pada saat sudah nyampe 9. Maka mau tidak mau di sini Q4 dan Q2 kita sambungkan. Lalu kita sambungkan dia ke clear. Oke, sekarang balik lagi. Nah, pada saat dia nyampe 9, maka di clock berikutnya kita ingin agar ini jadi 10 kan. 10. Nah, artinya di clock ke-10 selain kita mengclear ini sehingga 9 dia jadi 0, sehingga dia dari 9 dia jadi 0. Selain itu kita juga ingin ini yang awalnya 0 dia jadi 1. Artinya dia nilainya 10. Maka tentu saja ini selain kita sambungkan clear, kita sambungkan juga dia ke clock. Oke, kita sambungkan juga dia ke clock. Nah, oke. Nah, karena ya maknanya dia di saat Q2 Q4 hidup yang maknanya dia 10, selain mengclear dia juga mengclock menghitung 1 gitu. Oke, pada saat ada clock berikutnya 11 dia nggak jalan tetap. 2, 3 sampai 9 akhirnya dikelokan selanjutnya dia jadi 0, kemudian jadi ini jadi 2. Artinya dia nilainya 20. Oke, seperti itu ya. Begitupun ini maka dikelokan ke 9 dia harus naik jadi 1. Nah, sehingga ini harus kita sambungkan ke sana juga. Nah, sekarang karena dia pencacahnya nggak sampai 1000, artinya di sini ini nggak mungkin nyampe 9. Kapan dia nge-clear? Dia harus nge-clear pada saat 425. 425. Nah, 425 ini dicapai pada saat apa? 425. Nah, oke, kita lihat di sini. 425 ini maka dia harus mengclear pada saat ratusannya bernilai 4. Oke, ini kita kasih N dulu ya. Pada saat ratusannya bernilai 4. Apa 4 itu? 4 itu berarti 0, 1, 0, 0. Artinya 4 itu berarti Q3 hidup. Jadi kalau Q3 ini hidup, maka clear-nya itu. Oke, ini biar enggak biar enggak rancu, ini tak kasih gini aja.
Ini tak tebeli aja, dia maknanya nyambung ya. Tebeli ini juga. Ini nyambung ke Q4, ini nyambung ke Q2, ini nyambung ke Q4, ini nyambung ke Q2. Oke, terus ini juga nyambung ya. Ini nyambung. Nah, terus oke, ini 4. Lalu 2 dicapai pada saat apa? 2 ini. Maka pada saat 0010, artinya pada saat Q2 hidup. Oke. Berarti dari Q2 ini kita sambungkan juga dia ke sana. Oke. Nah, selain Q2, maka di sini harus 5. 5 itu berarti 0, 1, 0, 1. Jadi Q3 sama Q1. Oke. Dari Q3 dan Q1. Oke, ini bisa kita sambungkan. Oke, kemana ini enaknya? Bentar. Oke, anggap dari sini ya, dari sini ya. Q1, oke. Saya bentar. Q1, terus Q3 ya. Q1 sama Q3. Ini kita end dulu. Kita end dulu, terus kita arahkan menuju sana. Oke. Udah ya. Nah, ini artinya pada saat 425 maka dia bakalan ngereset. Oke. Nah, pada saat 425 maka dia ngereset jadi 0. Tapi nggak cuma ini, tentu yang di sini pun juga bakal jadi 0 semua. Jadi 0, jadi 0. Artinya selain mereset yang di sini, pada saat 425 ini dia juga mereset yang di sini dan juga yang di sini. Sehingga di sini kita sambungkan juga ke clear yang bagian puluhan dan clear yang bagian satuan. Artinya di sini bagian puluhan ini nge-clear di dua kondisi. Pertama pada saat dia nyampe 10 dan yang kedua pada saat dia nyampe 425. Sama juga di sini. Ini juga clear pada saat dia nyampe 10 dan pada saat nyampe 425. Oke, sehingga di sini ini perlu kita modifikasi dikit. Jadi ini maaf. Jadi ini perlu kita tambahkan OR dulu. Kenapa kita tambah OR? Karena dia ada dua kondisi yang menyebabkan dia ngereset. Oke, jadi kita tambah OR ya. Oke, OR. Terus kita sambungkan lagi. Sama juga yang di sini kita tambah OR. Terus kita sambungkan lagi. Nah, apa satunya dari sini? Nah, oke. Dari sini kita sambungkan ke sana. Nah, selain ke sana, ini juga kita sambungkan ke sana. Oke. Nah, rangkaian ini dia sudah bisa mencacah selama 4 sampai 425. Namun ini belum ada batasan waktu. Nah, artinya pada saat kita ingin ada batasan waktu, maka kita perlu membuat cacah lain, namun clocknya ini otomatis. Jadinya clocknya disambungkan ke ya mungkin generator yang dia frekuensinya 1 Hz. Oke. Jadi karena kita ingin dia pencacah 15 detik, maka dia harus kita buat lagi seperti ini. Berarti seminimal-minimalnya kita perlu 2 di sini. Untuk puluhan dan satuan. Ya, ini dan ini. Oke. Bentar. Kurang ke bawah bentar. Kita geser lagi. Ini ya, ini sama ini ya. Nah, oke, kita udah punya itu. Nah, sekarang ini dia masukannya otomatis dari generator 1 Hz. Nah, oke. Nah, sekarang sama kayak tadi tentu ini bagian puluhan, maaf, bagian satuan, ini bagian puluhan. Bagian satuan pasti dia harus reset pada saat nyampe 9. Sehingga
Oke, maka tentu di sini untuk yang bagian ini dia harus ngeriset atau nge-clear pada saat nyampe hitungan 10. Oke, ini bentar tak hapus ya. Ini dia agak masuk bagiannya. Nah, sekarang bagian sini dia harus 0 pada saat 10. Oke, 10 itu terbentuk dari Q2 sama Q4 ya. Q2 dan Q4 ini kita N-kan dulu. Kita N-kan. Oke. Kita N-kan lalu dia kita masukkan ke sana. Nah, oke. Selain itu ini juga kita perlu sambungkan ke clock yang di sini. Nah, oke. Sekarang kita ingin ini dia menghitung sampai 15 saja. Nah, sedangkan pada saat sudah mencapai 16, 17, 18, dia hanya menampilkan saja. Jadi dia tidak mencacah. Nggak bisa kita cacah pun dia berhenti gitu, menampilkan angka saja. Nah, tentu kita perlu sedikit modifikasi karena tadi kita menginginkan ini tadi kan 15 detik mencacah, 3 detik menampilkan. Jadi siklusnya dia berputar setiap 18 detik. 15 detik mencacah, 3 detik menampilkan. 15 detik mencacah, 3 detik menampilkan. Jadi siklusnya berulang selama setiap 18 detik. Nah, artinya setelah ini mencacah selama 15 detik, harus ada sesuatu yang menghentikan cacahan. Oke. Harus ada sesuatu yang menghentikan cacahan. Dan cacahan ini berhenti pada saat sudah mencapai 15 detik. Oke. Jadi, sekarang kita mencacah ini tentu pada saat kita memberikan masukan pada clock yang di sini. Nah, namun pada saat kita ingin cacahan ini dia hanya mencacah di 15 detik, maka 3 detik berikutnya ini harus nggak ada sinyal yang masuk. Begitu kan? Nah, artinya ini perlu kita tambahkan dia dengan logika N. Oke, ini tak geser dulu ya. Nah, kita geser ke bawah dikit. Ada yang lewat, bentar. Kita geser ke bawah dikit. Oke, ini ya. Nah, ini masukan yang di sini ini perlu kita modifikasi dikit. Dengan cara apa? Nah, ini ya. Ini kita tambahkan N. Kita tambahkan N. Lalu selain kita tambahkan N, kita tambahkan juga 2 kabel. Nah, satu ini apa? Satu ini masukan dari kita. Masukan manual dari kita. Satu ini, nah ini dia yang perlu kita modifikasi, yang mana dia harus bernilai 1 di clock ke di waktu 0 sampai 15 detik, lalu setelah 15 detik dia harus bernilai 0. Artinya kalau dia 0 maka nggak ada masukan ke sana. Jadi ke sana pasti nilainya 0. Nah, oke. Ini bisa kita siasati dengan kita tambahkan logika not. Logika not di sini ya. Kita tambahkan logika not. Nah, lalu ini kita sambungkan ke pencacah bagian waktu yang di bawah. Nah, ini yang di bawah. Yang mana oke, kalau kita lihat di sini karena kita notkan, maka agar ini mencacah, maka harus ada masukan 0 di sini. Sehingga dia di sini jadinya 1.
dan pada saat ada masukan 1 maka dia berhenti mencacah. Oke, jadi kita perlu masukkan 1 agar dia berhenti mencacah. Nah, dia berhenti mencacah pada saat mencapai 15 skon. Oke, jadi kita perlu sambungkan dia dengan 15 skon. 15 skon dicapai dari mana? Pada saat ini 1 dan ini 5. Oke. Jadi pada saat ini 1 artinya dia nyambung ke Q1. Pada saat ini 5 artinya dia nyambung ke Q3 dan Q1 karena 01 itu nilainya 5. Oke, jadi sini Q1 kita bentar. Q1 kita sambungkan dia dengan Q3. Oke. Kita N-kan dulu ya, atau langsung juga ada masalah sebenarnya. Kita N-kan terus kita sambungkan ke sana. Dan ini kita sambungkan ke sana. Apa maknanya ini? Ini pada saat dia sudah mencapai cacahan, pada saat dia nyampe 15 detik maka dia berhenti mencacah. Nah, oke. Nah, sekarang ini pada saat 15 detik dia berhenti mencacah. Terus kita ingin pada saat mencapai 18 detik atau 3 detik berikutnya dia mereset ke 0 lagi. Artinya di detik ke-18 dia harus mereset. Baik ini ya semuanya termasuk yang di atas juga harus mereset. Oke, agar mereset maka dia harus mereset di 18. 18 ya. Oke. Berarti di sini perlu kita sambungkan ke 18. 18 itu dari Q1 ini ya. Q1. Oke, benar-benar. Q1 dan 8 itu berarti dari Q4 ya. Q4. Oke. Oke, ini kita sambungkan ke sana. Nah, selain mereset ini, dia juga mereset yang bagian ini. Nah, yang bagian ini. Oke. Selain itu, dia juga harus mereset 3 yang di atas ini. Nah, juga harus mereset itu dia. Jadi ini kita sambungkan ke sana. Oke, maaf, bentar. Dia mereset ke sana. Oke, berarti di sini preset yang di sini dia harus kita tambahkan dulu ya, tambahkan logika OR dulu ya, agar dia bisa mengakomodasi preset dari ini. Oke. Ini kita hapus dulu bentar. Oke. Ini kita hapus dulu bentar. Oke. Ini kita perlu tambahkan logika N. Logika OR. Oke. Nah, tadi ini kabelnya dari sana ya, dari sana terus juga nyambung ke sana. Oke, terus dari sini juga dia harus meresetkan dia. Nah, gini. Nah, selain itu dia juga harus mereset yang di atas. Jadi ini kita sambungkan ke yang atas. Mana dia? Oke. Tiga-tiganya tentu saja. Jadi ini perlu kita cabangkan lagi. Yang pertama dia ke sana. Oh, kelebihan ya. Nah, yang pertama dia ke sana tentunya. Yang kedua dia ke sana. Yang ketiga dia ke sana. Artinya ini juga perlu tak tambah logika N ya. Oh sorry, OR. Kita perlu tambahkan logika OR. Jadi ini kita hapus dulu. Nah, ini berarti kita sambungkan dulu ke sana. Ini juga ke sana. Dan mereka kita sambungkan ke sana. Oke. Nah, ini kita sudah selesai. Jadi ini pada saat dia mencacah selama sampai 425, mencacahnya selama 15 detik, namun di detik ke-15 dia berhenti mencacah selama 3 detik, dan di detik ke-18 semua ini bakal reset. Oke, ini kita sudah membuat rangkaiannya. Oke, ini untuk jawabannya. Yang pertama yang nomor 2 itu ini yang sudah kita bahas kemarin.
Lalu untuk yang nomor 1 itu ini. Nah, oke, ini mungkin tambahan aja ya. Nih, nah, tambahan. Mungkin kalian nanya, terus gimana caranya kita ngelihat angkanya? Anggap ini 425. Tentu agar kita bisa melihat angka, ini perlu kita hubungkan ke seven segmennya, Rek. Jadi kalau kita lihat kemarin ini kan ini seven segmen, ini dia bakal memunculkan angka, namun dengan catatan itu Q1, Q2, Q3, Q4-nya ini kita manual. Kita hidupkan manual. Nah, agar dia bisa otomatis, maka Q1, Q2, Q3, Q4-nya itu harus kita sambungkan ke ini. Nah, kita sambungkan ke ini. Jadi bakal kelihatan seperti apa. Jadi Q1, Q2, Q3, Q4 yang di sini ini perlu kita sambungkan ke seven segmen. Jadi nanti bakal ada 5 seven segmen. Sehingga di sini anggap ini seven segmen ya, seven segmen. Ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, jadi ini Q1, Q2, Q3, Q4 ini nah, ini perlu kita sambungkan ke sana. Cara nyambungnya seperti apa? Ya kayak ini. Nah, ini semua. Nah, ini cara nyambungnya. Q1, Q2, Q3, Q4 sehingga terbentuk seven segmen yang seperti ini dan kita bisa melihat angka yang ditampilkan dia berapa. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini untuk nomor 1, kemudian yang ini untuk nomor 2. Oke, sudah selesai berarti untuk soal yang ini ya.